Nadi SPD LPD selaku Kepala Sekolah MTS Muhammadiyah Tawangsari, dan yang kami hormati Bapak Wijianto SPD MSD selaku dosen pembimbing hibah MPKM asistensi mengajar, serta yang kami hormati Bapak atau Ibu guru yang telah berkenan hadir pada workshop kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki. Untuk aslinya sendiri bisa melalui aplikasi, namun dalam hal ini bisa menggunakan website secara langsung. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada tampilan menu lihat dalam 3D, pindai marker maupun letakkan di ruangan Anda. Jadi media AR ini seolah-olah seperti terhubung dengan dunia maya. Jadi objek 3D-nya terlihat seperti nyata. Aplikasi assembler ini atau AR kami juga menggunakan sudah terimplementasikan untuk mengajar di kelas 7A beberapa waktu yang lalu. Nah, nantinya setelah scan barcode itu akan terarahkan kamera handphone ke QR code yang telah dibagikan. Jika sudah muncul gambar seperti di samping, tunggu terlebih dahulu dan pastikan koneksi internet stabil. Yang selanjutnya, arahkan terus kamera handphone ke QR code hingga muncul gambar seperti di samping, lalu tekan play. Nah, yang terakhir, setelah muncul tampilan seperti gambar di samping, Bapak Ibu bisa men-zoom in dan zoom out pada layar handphone jika ingin mengganti, tekan kotak-kotak yang berada di bagian bawah. Nah, mungkin itu tutorial penggunaan, dan yang selanjutnya tutorial bagaimana cara membuat proyek assembler itu. Bapak Ibu, di assembler ini bisa terintegrasikan dengan Canva dengan cara Bapak Ibu jika membuat PPT dari Canva itu terdapat beberapa slide, namun harus di-download satu persatu dan juga mengubah format dari PPT menjadi JPG atau PNG. Mungkin Bapak Ibu yang mau mempraktekkan bisa membuka Canva dan juga mencoba membuat presentation mungkin 1 atau 2 slide terlebih dahulu. Baik, mungkin tadi setelah Bapak dan Ibu mendownload Canva dan downloadnya satu persatu, nanti Bapak dan Ibu bisa membuka assembly publish lagi. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa mengganti formatnya menjadi Bhinneka Tunggal Ika.
Kemudian jika Bapak dan Ibu ingin menambahkan deskripsi, bisa ditulis persatuan dalam keberagaman. Kemudian klik publish. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, berarti assembly Bapak dan Ibu itu sudah siap digunakan. Jadi Bapak dan Ibu bisa share ke para kurir, itu bisa berupa QR marker yang bisa di-download terlebih dahulu. Atau menggunakan link tadi. Berhubung dosen pembimbing kami tidak bisa bersamai hingga akhir, mungkin untuk sementara waktu akan diadakan sesi foto bersama terlebih dahulu bersama-sama, lalu akan dilanjutkan pelatihan media pembelajaran berikutnya. Mungkin kepada tim dokumentasi dipersilakan untuk mempersiapkan untuk Bapak Ibu dulu. Bapak isi. Tidak ada diadakan di lingkungan kita seperti itu. Nah, di sini secara umum virtual reality merupakan teknologi yang bertujuan untuk meniru dunia nyata yang disimulasikan oleh komputer sehingga meningkatkan skill serta pengetahuannya tanpa harus melakukan hal tersebut secara nyata. Oke, di sini contohnya itu seperti misal dari siswa-siswa itu ingin melihat museum, itu tidak perlu datang ke. Bila virtual reality ini diintegrasikan untuk media pembelajaran, itu dapat meningkatkan banyak hal. Seperti di sini ada manfaat-manfaat dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu meningkatkan rasa keingintahuan. Dengan menggunakan VR, siswa dapat, yang seperti saya jelaskan tadi, mengunjungi tempat-tempat atau mengalami seperti VR tata surya. Nah, itu nanti siswa apabila menggunakan alatnya itu bisa secara langsung melihat, oh ternyata seperti ini susunan tata surya kita, seperti itu. Jadi siswa dapat melihat secara langsung apa yang tidak ada di sini. Yang kedua yaitu mendorong murid untuk berpikir kreatif. Di sini PKN dengan kelas 7A diterapkan dengan VR untuk siswa merasakan bagaimana nilai-nilai Pancasila itu diterapkan di kehidupan sehari-hari. Seperti nanti misal kalau kita dalam materi perubahan dan juga keberagaman sosial, nah itu siswa bisa melihat nih contoh-contoh dari perubahan lokal, nasional maupun global. Nah, kalau misalnya VR ini kita terapkan di perubahan global, itu nanti teman-teman siswa itu bisa melihat nih dari seluruh 360 derajat yang ada di siswa bisa seakan berada di dalam ruang angkasa melihat sistem tata surya seperti matahari, Merkurius, Venus, bumi dan juga lain sebagainya. Next. Nah, virtual reality ini juga memiliki kelebihan nih, seperti memudahkan dalam memahami materi sulit. Nah, di sini kan ada nih siswa yang lebih mudah memahaminya dengan contoh. Nah, itu bisa banget kita terapkan di siswa melalui alat VR ini. Selanjutnya yaitu meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Tidak jauh beda dengan manfaat VR. Ini keunggulan VR juga meningkatkan kreativitas dan juga inovasi siswa. Selanjutnya ada simulasi aman untuk praktik. Nah, contoh saja seperti
pelajaran IPA lagi ya Ibu Bapak. Nah itu kan kalau misalnya IPA tuh kadang ada pelajaran anatomi atau seperti praktek-praktek yang mengharuskan kita untuk keluar atau memiliki perabotan atau barang-barang yang harus kita beli dengan biaya yang mahal. Nah dengan VR ini kita tuh nggak usah nih pakai biaya yang mahal atau keluar kelas gitu. Kalau misalnya ada di luar mungkin ada hujan atau apa, kita nggak usah nih praktik keluar kelas. Jadi dengan VR ini siswa bisa berada di dalam lingkungan yang ingin kita tuju itu tersebut. Rumah ini seperti kebesaran atau kekecilan, Bapak Ibu guru bisa menekan huruf R pada keyboard, dan nantinya Bapak Ibu guru bisa menekan yang warna hijau ini untuk meninggikan, dan menekan tombol merah ini untuk melebarkan, dan tombol biru ini juga untuk melebarkan juga. Dan ketika Bapak Ibu guru ingin menyerongkan bangunan ini, Bapak Ibu guru bisa memencet huruf E. Nah, nantinya Bapak Ibu guru seperti yang tadi bisa memencet yang pada warna hijau. Nah, itu nanti tinggal diputar dengan menekan mouse pada bagian kanan dan tinggal memutar mouse. Dan kemudian jika Bapak Ibu guru ingin menggeser objek tersebut ke kiri dan ke kanan, Bapak Ibu guru bisa mengeklik huruf W. Nah, ini nanti tampilannya akan seperti ini. Tinggal mengeklik seperti yang tadi. Dan ketika Bapak Ibu guru ingin menambahkan sebuah itu kan warna langitnya itu cuma biru biasa ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu guru ingin menambahkan langit juga bisa. Caranya yaitu di samping aset 3 dimensi itu terdapat sky. Nah, itu Bapak Ibu guru ditampilkan banyak sekali template-template untuk sky sendiri. Nah, nanti tampilannya akan seperti itu Bapak Ibu guru. Untuk selanjutnya yang kita ke bagian interaktif. Ini nanti fungsinya ini akan menjalankan virtual reality. Jadi ketika tidak terdapat interaktif tersebut, virtual reality itu nantinya tidak bisa jalan, cuma satu tempat gitu. Itu yang pertama, itu terdapat standpoint. Nah, standpoint ini untuk mengarahkan kita nantinya untuk berjalan ke arah mana. Itu nanti ada nomor. Nah, nomor itu nanti terdapat 1, 2, 3 dan itu secara berurutan. Jadi ketika menggunakannya nanti akan mempermudah siswa ketika ingin berjalan ke arah kemana dan lebih terstruktur. Terus yang kedua terdapat pop-up info. Nah, pop-up info ini berfungsi sebagai kalau Bapak Ibu guru ingin menulis teks. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu guru untuk menulis teks. Dan ketika Bapak Ibu guru nanti ingin berinteraksi ke dalam virtual reality-nya, Bapak Ibu guru juga bisa menambahkan audio. Caranya adalah tambahkan audio itu. Dan tinggal milih mau merekam menggunakan laptop langsung atau Bapak Ibu guru sudah mempunyai rekaman langsung. Dan di sini terdapat kuis juga. Nah, jadi Bapak Ibu guru nanti bisa membuat kuis dalam pop-up info tersebut. Nah, nanti Bapak Ibu guru tinggal menyesuaikan jawaban mana yang benar dan jawaban mana yang salah, dan terdapat skornya juga. Terus yang selanjutnya itu terdapat portal. Nah, portal ini nanti berfungsi ketika menggunakan virtual reality itu, Bapak Ibu guru nanti bisa masuk ke scenes yang kedua. Ketika scenes yang pertama itu
sudah penuh atau ingin mengganti materi pembelajaran. Terus yang selanjutnya terdapat gambar custom. Nah, di sini Bapak Ibu guru juga bisa menambahkan gambar custom. Nah, Bapak Ibu guru bisa menambahkan logo MTS atau apapun itu. Terus yang selanjutnya terdapat juga itu unggah video. Nah, di sini juga terdapat unggah video yang nantinya akan berfungsi sebagai alat pemahaman siswa agar lebih paham dengan menggunakan penjelasan dari video. Mungkin seperti itu kalau pembuatan secara manual ya Bapak Ibu. Sebenarnya di Canva sendiri juga terdapat template. Nah, ini caranya diklik di bagian scenes dan ada scenes template baru. Nah, di sini terdapat banyak sekali template yang bisa Bapak Ibu guru gunakan. Misal saya akan memilih pengetahuan informatika. Nah, kita bisa menekan pada pengetahuan informatika ini dan tekan buka. Nah, nanti tampilannya akan seperti itu Bapak Ibu guru. Dan Bapak Ibu guru, seperti template-template biasanya, Bapak Ibu guru juga bisa mengedit. Caranya seperti yang tadi. Misal Bapak Ibu guru ingin menambahkan kuis. Nah, Bapak Ibu guru bisa langsung mengedit pada bagian ke sini. Ini bisa dihapus dan diganti dengan kuis atau teks yang Bapak Ibu guru inginkan. Dan ketika Bapak Ibu guru ingin menambahkan objek juga bisa Bapak Ibu guru. Tinggal mengeklik bagian aset 3 dimensi dan Bapak Ibu guru nantinya bisa menambahkan aset 3 dimensi. Nah, di sini banyak sekali objeknya, ada agama, anatomi, bahasa, biologi, ekonomi, dan lain sebagainya. Misal kita mau menambahkan siswa aman bermain HP. Nah, nanti akan muncul tampilan siswa aman ini bermain HP seperti itu Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu guru ingin menghapus atau ingin menghilangkan objek tersebut, tinggal mengeklik bagian delete di keyboard Bapak Ibu masing-masing. Mungkin seperti itu untuk tutorial singkatnya dari kami. Mungkin untuk selanjutnya adalah tutorial penggunaan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Rofi atas penjelasannya. Minta tolong Mas, device-nya bisa disiapkan. Ya, jadi nanti kita akan mencoba media dari Milea Lab yang sudah jadi ya Bapak Ibu, yang sudah kami buat selama program ini berjalan. Berapa lama Mas Rofi buatnya? 1 bulan Pak Bu. Itu tuh kira-kira bisa diselesaikan berapa menit Mas? 20 menit? 15-20 menit ya. Jadi jika diselesaikan dari akhir sampai
dari awal sampai akhir medianya juga cukup singkat, jadi tidak terlalu lama. Tapi kalau mau diperpanjang juga bisa. Sudah? Oke, Bapak Ibu guru mungkin ada yang mau nyoba? Monggo, sinten? Pak Anwar, monggo, nopo sinten? Oke, Ibu. Monggo Ibu, monggo. Oke. Monggo. Yang ini aja saya pakai kacamata ya. Oh iya. Iya. Masih ibu yang di belakang. Pak Elias, monggo Pak Elias, kalau mau nyoba medianya VR. Ini harus dipaksa ini. Langsung kasih aja Pak, kalau kasih aja Pak. Kasih. Ya, harus dikasih. Monggo dicoba Pak Elias. Ya, jadi itu di sudah. Oke. Ya, sambil menunggu mungkin hari kemarin sepertinya ada kita belum perkenalan ya Bapak Ibu. Jadi perkenalkan, saya Muhammad Arya Mauriski. Saya dipanggil Arya. Kebetulan saya dari Kedung Jambal. Dan Pak Anwar, pundi Pak? Wah, City. Nggih, kula klaseman Pak. Nggih, kalau jenengan ngertos Turik Bagong nggih niku rumah saya. Mas Raffi sinten? Raffi, daleme. Oh, Muhammad Raffi Taraka. Oh, nggih itu adik saya. Adik sepupu, nggih. Baik, di sini izinkan saya sekalian menjelaskan ya, ibu-ibu, bapak-bapak, untuk yang mencoba. Jadi karena bapak-bapak dan ibu-ibu sudah melihat, itu nanti ada di sekitar itu di kiri dan kanan biasanya itu ada simbol berupa standpoint yang bisa kita arahkan ke sana untuk dapat berjalan ke sana. Nah, karena di sini tema yang kami ambil itu untuk pembelajaran PPKN. Jadi di sini kami membuat suasana seperti kita akan memasuki museum. Jadi nanti kita arahkan biasanya itu standpointnya kalau bapak dan ibu melihat ke arah gerbangnya itu nanti akan ada standpointnya. Nah, nanti bisa diarahkan terus lalu kita bisa maju dan menemui pop-up info yang ada. Di pop-up info itu bisa ditampilkan mungkin untuk simulasinya. Baik, karena mungkin Bapak dan Ibu tadi sudah sedikit mengintip ya di alat VR ini, jadi
karena juga nanti mungkin keterbatasan apabila semua menggunakan alat VR juga bingung masing-masing. Jadi di sini kami akan menunjukkan secara langsung aja. Namun di sini tidak bisa digunakan menggunakan alat, jadi kita hanya melihatnya secara langsung melalui layar. Baik, ini untuk tampilan awalnya. Jadi terdapat tulisan selamat datang di Museum Edukasi, di mana di sini kami mengajak murid-murid untuk menjelajahi Museum Edukasi. Nah, di sini apabila kita menggunakan VR, nanti kita bisa arahkan ke standpoint yang pertama. Bisa dipencet. Oke, kalau misal kita menggunakan VR itu akan secara otomatis kita maju tanpa perlu menekan apapun. Kemudian di sini terdapat PowerPoint. Selamat datang di Museum Keberagaman. Perkenalkan, saya Izzy yang akan memandu wisata edukasi kalian dari awal hingga akhir. Baik, kemudian kita lanjut ke standpoint kedua. Setelah disambut, kita juga akan dijelaskan. Yang pertama, kita akan menjelajahi di dalam Museum Keberagaman Indonesia. Kemudian setelah itu kita lanjut ke standpoint ketiga. Di sini kita berhenti sejenak, kemudian lanjut ke standpoint keempat. Dan akan dijelaskan oleh Kak Izzy ya di sini. Di sini terdapat miniatur tempat-tempat ibadah yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu, terdapat 6 agama yang diakui oleh Indonesia, dan tiap agama memiliki tempat ibadah yang berbeda-beda. Dalam Pancasila, sila pertama menyatakan ketuhanan yang Maha Esa, yang menjelaskan bahwa meskipun kita memiliki berbagai agama, kita tetap satu dalam keyakinan agama. Ini adalah fondasi yang kuat bagi persatuan kita. Nah, jadi nanti kelebihannya itu sambil murid-murid menjelaskan pendengaran dari Kak Izzy, itu murid-murid bisa melihat sekitar. Seperti di sini itu ada miniatur-miniatur perbedaan agama yang ada di Indonesia. Kemudian kita lanjut ke standpoint kelima. Di sini kita hanya berhenti sejenak dan dilanjutkan ke standpoint keenam. Di sini kita disambut lagi oleh Kak Izzy dan akan masuk ke Museum Perubahan Budaya Lokal. Kemudian lanjut ke standpoint 8, dan di sini kita ada sedikit studi kasus atau permasalahan yang terjadi di lingkungan di tingkat nasional. Di sini misalnya terdapat bapak-bapak yang sedang di sini sebenarnya ini bergotong royong ya bapak-bapak. Nggih, tapi karena mungkin sedikit kurang animasinya jadi yang bisa ditampilkan baru seperti ini. Kemudian bisa dilanjut, Mas. Nah, di sini terdapat perbedaan antara tadi terdapat bapak-bapak yang kerja bakti gotong royong, tapi di sini di seberangnya justru terdapat murid-murid yang seakan acuh terhadap bapak-bapak yang gotong royong tersebut dan juga lebih memilih bermain gadget. Nah, di sini juga akan dijelaskan. Ya, kenapa kalian malah bermain gadget? Atau warga desa yang lain dan gotong royong membersihkan desa? Nah, setelah seperti itu, kita akan lanjut ke standpoint ke-10. Nah, di sini juga terdapat pertanyaan. Jadi, sekaligus nanti siswa juga dapat diberikan pertanyaan untuk memancing interaksinya. Jadi, nanti siswa bisa disuguhi pertanyaan dari masalah tadi, kemudian diberikan pilihan jawaban nanti apabila seperti yang telah kita implementasikan di kelas 7A kemarin. Jadi siswa setelah membaca ini, kemudian kami bertanya, kalian menjawab A, B, atau C. Nanti siswa yang A bisa pindah ke kanan, B ke tengah, dan C dan lain sebagainya. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke standpoint 11 dan 12. Di sini sudah terdapat penjelasan lengkapnya. Kalau semisal mau dijelaskan satu-satu itu nanti bakal memakan waktu cukup banyak ya Bapak dan Ibu, karena ini juga isinya materi.
Jadi kita lanjut saja ke standpoint 13. Nah, karena ini tadi kan baru perubahan budaya di tingkat lokal, nasional. Nah, kemudian ini yang terakhir di nasional, lalu kita lanjutkan karena sinsnya tidak cukup, jadi untuk membedakan ini kita harus masuk ke dalam portal. Nah, biasanya ini siswa-siswa bisa langsung masuk ke dalam portal dan juga masuk ke materi selanjutnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai media pembelajaran VR. Khususnya dalam hal ini kami mengintegrasikannya atau mengimplementasikannya dalam mata pelajaran PPKN dan juga materi keberagaman. Mungkin Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan dengan materi dan juga mata pelajaran masing-masing sesuai dengan kebutuhan media pembelajaran Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin itu kami dari tim Melalab. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu Guru, selanjutnya akan kami tampilkan hasil rekapan dari video pembelajaran kami terkait penggunaan aplikasi Melalab. Mungkin bagi yang petugas silakan. Ini pandangan cuma sampai yang tertinggi. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamid Bedul Akmal selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semuanya.